Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep es jelly sultan super creamy dan enak banget. Cocok banget nih bun untuk hidangan saat hari raya Idul Adha nanti. Setelah makan daging kita minum yang seger-seger. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel kelapa kemasan kecil, masing-masing beratnya 10 gram, harganya Rp4.000 karena satu sasetnya ini hanya Rp2.000. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Terakhir, tambahkan 1 sachet santan instan, ini beratnya 65 ml. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding kelapa ke dalam cetakan. Selanjutnya, biarkan hingga betul-betul set. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel cincau. Ini kemasan besar beratnya 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Untuk cetakannya aku pakai cetakan jelly ball, ini yang 33 lubang, yang besar ya. Tuang jelly cincau ke dalam cetakan, ini aku bagi menjadi 2 cetakan. Selanjutnya ini ditutup seperti ini, ditekan tutupnya sampai jelinya keluar seperti ini. Nah, supaya nanti hasilnya jelinya itu betul-betul bulat sempurna. Ini agak panas teman-teman nekannya. Selanjutnya biarkan jelly hingga betul-betul set. Lanjut siapkan lagi panci. Masukkan 1 saset agar-agar hijau, ini beratnya 7 gram. 1 saset Nutrijel melon kemasan kecil. 4 sendok makan gula pasir. Dan 700 ml air. Aduk hingga tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya ini berkurang. Lalu tambahkan fruit asid yang ada di belakang kemasan Nutrijel, masukkan semuanya untuk memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruit asidnya larut. Lalu tuang ke dalam cetakan. Aku pakai 2 cetakan ini ya, karena nggak ada cetakan yang lebar. Biarkan hingga set. Siapkan kembali panci, lalu masukkan 1 liter air. Dan ini akan saya masak terlebih dahulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan 150 gram sagu mutiara. Aduk sebentar.
Lalu ini akan saya masak menggunakan metode 5-37. Masak dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api, lalu biarkan tetap ditutup, diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini akan aku aduk terlebih dahulu. Lalu akan aku masak kembali selama 7 menit, dihitung dari mulai mendidih ya. Setelah mulai mendidih seperti ini, biarkan selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api, lalu ini akan saya biarkan lagi selama 5 menit. Selanjutnya bisa dicuci sampai bersih. Dan ini hasilnya setelah aku cuci. Selanjutnya, kalau udah set, ini untuk puding kelapanya mau aku kerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Dikerok tipis-tipis aja supaya persis dengan kelapa muda. Hasilnya seperti ini, selanjutnya sisihkan. Kemudian untuk puding hijaunya ini tinggal dipotong-potong seperti ini. Dan hasilnya jadi seperti ini. Untuk puding cincaunya juga ini udah set, dan untuk puding cincau yang ada di permukaan ini bisa diambil, kemudian dicampur ya teman-teman. Ini bisa dipotong-potong pakai gunting. Tuh, bulat ya, bagus banget. Siapkan wadah agak besar. Kemudian masukkan jeli kelapa, biji mutiara, dan jeli cincaunya. Masukkan juga agar-agar yang sudah dipotong. Tambahkan 500 ml air. Ini aku pakai air galon. 370 gram kental manis, ini aku pakai Omela. 300 ml susu UHT full cream. Dan 1 kaleng susu evaporasi. Ini yang bikin enak banget itu susu evaporasi ini ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata. Masya Allah, ini kelihatannya creamy banget. Untuk mengemasnya, aku pakai gelas dengan ukuran 12 oz seperti ini. Selanjutnya, beri es batu secukupnya di dalam gelas. Kemudian, masukkan topping-topping dan juga kuahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk manisnya ini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya dengan selera masing-masing. Kalau misalnya buat jualan, teman-teman bisa sesuaikan lagi, misalnya kuah dan juga topping-topping ini bisa dipisah ya. Jadi supaya teman-teman bisa ngira-ngira dan isinya itu dalam satu gelas itu bisa sama. Semuanya udah aku masukkan ke dalam gelas. Ini jadinya 16 gelas 12 oz seperti ini. Sekarang aku mau cobain es jelly sultannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diaduk dulu. Masya Allah, ini toppingnya bener-bener penuh banget. Kalau misalnya untuk jualan, teman-teman bisa sesuaikan lagi. Toppingnya ini bisa dibagi 2. Kalau misalnya mau dijual lebih murah lagi, kemudian kuahnya boleh untuk ditambah. Bismillah. Bismillah. Segar banget. Untuk manisnya teman-teman bisa sesuaikan lagi, karena kalau untuk jualan biasanya orang-orang tuh lebih suka yang manis. Kalau ini kayak agak kurang sedikit gitu, tapi kalau aku yang cenderung kurang suka manis, ini udah pas banget. Bismillah. Jadi untuk manisnya bisa lagi menambahkan kental manis, atau bisa juga menambahkan sirup gula. Masya Allah, ini recommended banget. Serba jelly, tapi ini jelinya jelly sultan banget. Ini enaknya diirup. Teman-teman wajib cobain ini.